Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, Bapak Ibu penguji yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya Mutiara akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Balance Scorecard dalam Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perusahaan, kasus pada Rumah Sakit Umum AIS, Wonosobo, Jawa Tengah. Jumlah rumah sakit dengan kepemilikan swasta di Indonesia berada di urutan pertama, yaitu sekitar 26,9% dari total jumlah rumah sakit di Indonesia. Hal ini mengindikasikan persaingan yang ketat antar rumah sakit swasta bahkan dengan rumah sakit nirlaba. Di sisi lain, rumah sakit harus tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan berorientasi pada pasien. Diperlukan diferensiasi produk untuk menyesuaikan kebutuhan pasien. Untuk memenuhi kedua hal tersebut, ukuran finansial sendiri tidak cukup. Dibutuhkan balance scorecard untuk membantu mengetahui kebutuhan konsumen. Balance scorecard merupakan sebuah pengukuran kinerja yang mampu mengombinasikan faktor finansial dengan faktor non-finansial sekaligus menyelaraskannya dengan strategi organisasi melalui translasi ke dalam kegiatan operasional yang dapat diukur. Penerapan balance scorecard diharapkan akan membantu rumah sakit dalam menghadapi persaingan. Subjek dari penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum AIS yang berdiri pada 19 November 2022 di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari hasil perubahan status klinik utama kebidanan dan kandungan menjadi Rumah Sakit Umum Tipe D. Saat ini, RSU AIS dipimpin oleh seorang direktur utama yang membawahi dua kepala bidang, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medis atau Operasional dan Kepala Bidang Keuangan. Lalu terdapat Satuan Pemeriksa Internal atau SPI yang berada di luar jajaran manajemen. Rumusan masalah penelitian ini berkaitan dengan perubahan status tersebut. Persyaratan Rumah Sakit Umum Tipe D tertuang dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014. Persyaratan tersebut termasuk jumlah tempat tidur, pelayanan yang harus disediakan, jumlah tenaga kerja, dan sarana prasarana. Dikarenakan RSU AIS mampu memenuhi hampir semua persyaratan yang ada, hal ini mengindikasikan adanya kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hasil dari observasi awal ditemukan bahwa pengukuran kinerja hanya didasarkan pada testimoni dari karyawan tertentu terhadap kinerja karyawan lain. Hal ini berdampak pada kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit sehingga kepuasan pelanggan berkurang. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi sistem pengukuran kinerja RSU AIS jika dinilai menggunakan kerangka balance scorecard, dan yang kedua, bagaimana peta strategi RSU AIS setelah disesuaikan dengan kerangka balance scorecard. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah menilai sistem pengukuran kinerja RSU AIS dengan implementasi balance scorecard dan menggambarkan sistem pengukuran kinerja RSU AIS dengan menggunakan peta strategi setelah disesuaikan dengan kerangka balance scorecard. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Landasan teori terkait sistem pengukuran kinerja menggunakan buku Management Control System tahun 2007 oleh Govinda Rajan dan Anthony Robert. Di dalam buku ini dijelaskan tujuan utama sistem pengukuran kinerja adalah untuk memastikan bahwa strategi perusahaan dapat diimplementasikan. Digunakan juga buku Management Accounting Information for Decision Making and Strategy Execution 6th edition tahun 2012 oleh Atkinson dan kawan-kawan. Di dalam buku ini dijelaskan peran sistem pengukuran kinerja adalah untuk komunikasi strategi, motivasi karyawan, evaluasi kinerja, alokasi sumber daya, dan umpan balik. Landasan teori terkait balance scorecard juga menggunakan buku yang sama. Landasan teori terkait balance scorecard di industri kesehatan menggunakan buku Performance Management in Healthcare from Key Performance Indicators to Balance Scorecard 2nd edition tahun 2018 oleh Bergeron. Di dalam buku ini dijelaskan penyesuaian perspektif klasik balance scorecard dengan indikator yang relevan di organisasi kesehatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan gambaran masalah pada rumah sakit dengan memeriksa situasi nyata yang terjadi di lapangan. Terdapat 3 alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Wawancara bersifat terstruktur berupa tanya-jawab dengan pertanyaan yang bersifat open-ended question. Pertanyaan diajukan kepada pihak yang memiliki peran kunci yang diberikan dengan sistem pengukuran kinerja pada masing-masing perspektif balance scorecard. Pihak-pihak tersebut adalah komisaris, direktur utama, manajer keuangan, dan manajer operasional RSU AIS. Wawancara dilakukan melalui Zoom dan wawancara secara langsung di RSU AIS. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, baik dokumen cetak maupun dokumen elektronik, dengan tujuan mendapatkan data berupa profil dan data yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja RSU AIS. Sedangkan observasi dilakukan terhadap RSU AIS dengan cara mendatangi dan melihat langsung aktivitas rumah sakit yang dilakukan pada Senin 22 Mei 2023 dan Selasa 23 Mei 2023 di Rumah Sakit Umum AIS Wonosobo, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikembangkan dari ketiga langkah analisis data kualitatif menurut Sekaran dan Bugi 2016, yaitu mempersiapkan dan memahami data, menyalin wawancara,
menganalisis hasil transkrip melalui proses coding, membuat deskripsi yang menggambarkan sistem pengukuran kinerja perusahaan sesuai dengan kerangka Balance Scorecard, menggunakan hasil deskripsi untuk membuat peta strategi sebagai tampilan data, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diinterpretasikan. AIS berdiri pada tahun 2007 sebagai praktik pribadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan, lalu terus berkembang hingga menjadi PT AIS Sehat Jaya dengan kepemilikan perseorangan pada 2018 dan berubah status menjadi Rumah Sakit Umum Tipe D pada November 2022. Berikut merupakan visi dan misi RSU AIS. Adapun strateginya yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau, melakukan promosi kepada masyarakat, memiliki lokasi yang strategis, dan menggunakan dana pribadi untuk perkembangan bertahap. Tujuannya adalah mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pasien melalui kualitas pelayanan terbaik, meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia, mengenalkan RSU AIS kepada masyarakat, dan mensejahterakan pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar. Tantangan yang saat ini dihadapi adalah kurangnya jumlah SDM, kurangnya pengenalan budaya kerja rumah sakit, masih dalam masa transisi administrasi, manajemen berpusat pada direktur utama, dan sulitnya mendatangkan pasien di luar poliklinik kebidanan dan kandungan. Pengukuran kinerja yang saat ini digunakan adalah mendokumentasikan kinerja pelayanan yang mengalami kendala di catatan-catatan tidak resmi, sedangkan pengukuran kinerja karyawan dilakukan melalui pengamatan langsung dan laporan dari rekan kerja. Informasi tersebut dicocokkan untuk kemudian dikomunikasikan ke karyawan yang bersangkutan. Sistem ini memiliki dua hambatan, yaitu kurang objektifnya penilaian kinerja karena belum adanya MOU pegawai dan terbatasnya jumlah pegawai, serta sulitnya komunikasi manajemen dan karyawan karena tidak adanya dokumentasi kinerja yang jelas. Saat ini, RSUI sedang berusaha dalam menerapkan Indikator Nasional Mutu atau INM untuk membantu dalam pengukuran kinerja rumah sakit. INM adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan. Terdapat 13 poin INM yang harus diterapkan di rumah sakit. INM dibentuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai acuan standar nasional, maka dapat dikatakan bahwa INM merupakan benchmark berupa indikator nilai. Perlu diperhatikan bahwa standar INM bukanlah standar kinerja terbaik, melainkan standar kinerja minimal. Sistem pengukuran kinerja RSUIS kemudian dijabarkan ke dalam 4 perspektif Balance Scorecard. Perspektif pertama adalah perspektif keuangan. Tabel di sebelah kiri merupakan tujuan perspektif keuangan RSUIS dari hasil analisis data, sedangkan tabel di sebelah kanan merupakan penyesuaian yang dibuat. Penyesuaian pertama adalah mengelompokkan tujuan kinerja keuangan berdasarkan pendekatan pengukuran kinerja keuangan Atkinson dan kawan-kawan 2012. Hal ini dicapai melalui mengubah tujuan peningkatan kunjungan pasien menjadi inisiatif peningkatan laba dan mengubah inisiatif pengurangan biaya menjadi tujuan kinerja keuangan. Tujuan ini sering terhambat karena pencatatan inventaris RSUIS masih dilakukan secara manual dan hanya terbatas pada stok obat. Oleh karena itu, rencana pembaruan sistem inventaris digunakan untuk memperbaiki produktivitas. Penyesuaian yang kedua adalah menciptakan target keuangan yang objektif. Perspektif kedua adalah perspektif pelanggan. Tabel di sebelah kiri merupakan tujuan perspektif pelanggan RSUIS dari hasil analisis data, sedangkan tabel di sebelah kanan merupakan penyesuaian yang dibuat. Penyesuaian yang pertama adalah menambahkan inisiatif dalam peningkatan brand awareness, yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang memang sudah direncanakan oleh komisaris RSUIS. Lalu, yang kedua, menyesuaikan ukuran, target, dan inisiatif dalam peningkatan kepuasan pasien. Dikarenakan kepuasan pasien berdasarkan INM memiliki banyak indikator lainnya, maka tidak dapat hanya diukur melalui waktu tunggu pasien. Indikator ini lebih tepat digunakan pada perspektif proses internal. Kemudian, target disesuaikan dengan standar INM. Inisiatif pemberian pelatihan Service Excellence kepada tenaga kerja lebih tepat digunakan sebagai indikator pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Oleh karena itu, digunakan inisiatif peningkatan kualitas pengalaman pasien yang merepresentasikan perbaikan semua indikator kepuasan pasien. Selanjutnya adalah perspektif proses internal. Tabel di sebelah kiri merupakan tujuan perspektif proses internal RSUIS dari hasil analisis data, sedangkan tabel di sebelah kanan merupakan penyesuaian yang dibuat. Penyesuaiannya adalah mengelompokkan tujuan proses internal ke dalam 4 proses, serta membuat ukuran dan target yang objektif. Tujuan 1 dan 2 termasuk dalam proses manajemen operasi. Contoh ukuran dan target untuk tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas unit IGD adalah menggunakan standar waktu triase atau tingkat kegawat daruratan pasien IGD. Pasien dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori hijau yang dapat ditunda hingga 1 jam, kategori kuning yang harus ditangani dalam waktu di bawah 10 menit, dan kategori merah yang harus ditangani dalam waktu di bawah 5 menit. Case mix bertujuan untuk mengelompokkan diagnosis dan prosedur berdasarkan ciri klinis dan biaya perawatan yang mirip atau sama. Melalui case mix, rumah sakit dapat membuat paket-paket pengobatan penyakit tertentu untuk pasien dengan sistem pembayaran asuransi. Inisiatif untuk menciptakan pengelolaan case mix yang efektif dijadikan sebagai tujuan dengan inisiatif memperbarui sistem rekam medis.
Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah jumlah klaim yang diterima dan dapat diturunkan. Targetnya yang digunakan harus jelas, misalnya 95%. Diberikan juga tujuan tambahan dari perspektif keuangan yang termasuk dalam proses manajemen pelanggan, yaitu mengurangi waktu tunggu pasien dengan inisiatif meningkatkan efisiensi dan efektivitas penilaian dan penanganan pasien. Ukuran yang dapat digunakan adalah waktu tunggu pasien dengan target kurang dari 30 menit. Proses manajemen inovasi serta regulasi dan sosial belum menjadi fokus RSUAIS karena masih berusaha pada penyelarasan mutu dengan standar rumah sakit. Perspektif yang terakhir adalah pertumbuhan dan pembelajaran. Berikut merupakan tujuan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran RSUAIS dari hasil analisis data. Penyesuaian yang dibuat adalah mengelompokkan tujuan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ke dalam 3 komponen. Pada komponen SDM, dilakukan penyesuaian terhadap ukuran, target, dan inisiatif pada tujuan meningkatkan kinerja tenaga kerja. Inisiatif menyesuaikan gaji dan tunjangan, serta melakukan pelatihan-pelatihan karyawan dilakukan pada komponen budaya organisasi di bagian selanjutnya. Selain menambah SDM, perlu dilakukan pembentukan peraturan perusahaan dan MOU pegawai, serta pembaruan struktur organisasi. Komposisi tenaga kerja pada Permenkes nomor 56 tahun 2014 dapat digunakan sebagai tolok ukur terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang sesuai standar. Targetnya misalnya terpenuhi 100%. Dilakukan juga penyesuaian terhadap tujuan, ukuran, target, dan inisiatif pada tujuan peningkatan efisiensi dan efektivitas tenaga medis dalam menilai pasien. Untuk dapat melakukan tujuan tersebut, kemampuan tenaga medis dalam diagnosa dan penanganan pasien harus ditingkatkan. Inisiatif yang dapat dilakukan adalah dengan mengirim tenaga medis untuk magang ke rumah sakit lain dan sertifikasi pelatihan kegawat daruratan. Ukuran survei pengetahuan tenaga kerja terhadap tugas dan wewenangnya dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja sudah mengerti tugas dan wewenangnya masing-masing dengan target seluruh tenaga kerja memenuhi ukuran tersebut. Pada komponen teknologi informasi ditambahkan 2 tujuan, yaitu pembaruan sistem rekam medis berbasis kertas menjadi sistem rekam medis berbasis komputer atau IMR yang menjadi inisiatif pada perspektif keuangan pada bagian sebelumnya. Inisiatif yang dilakukan adalah menelusuri dan merekap rekam medis lama serta melatih tenaga kerja terkait IMR. Contoh ukuran yang dapat digunakan adalah persentase jumlah rekam medis pasien yang sudah menggunakan IMR dengan target misalnya 100%. Untuk mewujudkan IMR, RSUAIS juga perlu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS untuk mengintegrasikan proses administrasi. Inisiatif yang dilakukan adalah memilih vendor SIM-RS dan menyiapkan sarana-prasarana. Contoh ukuran yang dapat digunakan, presentase sistem administrasi yang terintegrasi dalam SIM-RS dengan target misalnya 90%. Pada komponen budaya organisasi ditambahkan 2 tujuan, yaitu meningkatkan keramah tamahan tenaga medis dan non-medis. Dengan demikian, pelatihan Service Excellence atau pelatihan keramah tamahan dalam pelayanan dapat diukur untuk pencapaian tujuan ini. Contoh ukuran yang dapat digunakan adalah survei budaya kerja kepada tenaga kerja dengan target 100% jumlah tenaga kerja bekerja sesuai dengan budaya kerja. Tujuan tambahan lainnya adalah meningkatkan kedisiplinan tenaga medis dan non-medis. Dengan demikian, penyesuaian gaji dan tunjangan serta pembentukan program insentif tenaga kerja dapat diukur untuk pencapaian tujuan ini. Ukuran dan target disesuaikan dengan INM seperti pada tabel. Hasil wawancara menunjukkan keselarasan tujuan keempat perspektif dengan strategi rumah sakit. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menjadi fondasi bagi rumah sakit dan pendukung perspektif lainnya, terutama proses internal. Proses internal yang baik dapat memenuhi kebutuhan pasien sehingga kepuasan pasien meningkat. Hal ini akan membantu RSUAIS untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien sehingga pendapatan dapat ditingkatkan. Meskipun demikian, ukuran dan inisiatif disesuaikan dengan prinsip balance scorecard dan beberapa peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Beberapa contoh target dan target pada standar INM juga ditambahkan. Kesimpulan dari pertanyaan 1 adalah, masih terdapat cukup banyak ukuran dan target yang perlu dilengkapi dan disesuaikan kembali karena masih sulit untuk diukur secara objektif. Selain itu, dari keempat perspektif, INM tampaknya tidak cukup untuk digunakan sebagai satu-satunya sistem pengukuran mutu rumah sakit karena masih banyak indikator di luar INM yang menjadi fokus perbaikan oleh RSUAIS, terutama pada perspektif keuangan yang tidak termasuk di dalam INM. Kesimpulan dari pertanyaan 2 yaitu, tujuan dari 4 perspektif sudah mengarah pada tujuan rumah sakit secara keseluruhan serta memiliki hubungan sebab akibat satu dengan yang lainnya. Inisiatif yang dilakukan juga sesuai dengan strategi yang digunakan oleh RSUAIS dan menjadi fondasi yang baik untuk sistem pengukuran kinerjanya. Dilakukannya pengelompokan pada tujuan perspektif keuangan, proses internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran adalah untuk memperjelas area yang masih bisa dilakukan pengembangan dan menegaskan hubungan sebab akibat antar perspektif. Saran untuk RSUAIS adalah menggunakan INM sebatas untuk tolok ukur dalam penyesuaian mutu dengan standar. Sebaiknya RSUAIS mengkolaborasikan lebih lanjut INM dengan balance scorecard dan sistem pengukuran kinerja lainnya untuk membantu dalam mendapatkan gambaran lebih rinci terkait dengan kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan indikator yang lebih lengkap dan perspektif yang lebih sesuai dengan strategi perusahaan. Kemudian membandingkan sistem pengukuran kinerja dengan perusahaan lain pada industri sejenis untuk membantu pembentukan sistem pengukuran kinerja yang lebih sesuai dengan strategi perusahaan.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.